Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Syarif Mutsana, SE MBA, dosen tetap program studi sarjana terapan bisnis digital Politeknik Saunggaleh Aji. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dari mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar bisnis digital. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Bisnis Digital semester 2 dengan kode mata kuliah PD2210 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar bisnis digital dan karakteristik ekonomi digital, ekosistem bisnis digital, model bisnis digital, manfaat IoT dan implementasinya dalam bisnis digital, implementasi model bisnis digital, transformasi digital, tantangan transformasi digital. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait dampak teknologi digital terhadap bisnis, strategi pengembangan bisnis digital, analisis bisnis digital, rencana pemasaran bisnis digital, pengembangan proyek bisnis digital. Sehingga dari materi tersebut diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi hingga merancang, mengelola, serta mengembangkan bisnis digital. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bisnis digital. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis model bisnis digital dalam organisasi dan industri. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang transformasi digital. Selanjutnya CPMK 4, mahasiswa mampu menilai dampak teknologi terhadap bisnis. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning siap.polsa.ad.id, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media, video, kuis berupa Quizzes, Canva, dan PowerPoint sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selanjutnya, assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif berupa kuis, tugas, proyek baik individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keaktifan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian berupa UTS dan UAS. Bobot nilai untuk mata kuliah ini adalah UTS 25%, UAS 25%, kehadiran 15%, tugas 20%, sikap dan keaktifan 15%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku karya pakar, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis digital dengan topik manfaat IoT dan implementasinya pada bisnis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Baik ya, sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Oke, untuk pertemuan hari ini
kita akan awali alangkah baiknya dengan doa. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman semuanya, absensi nanti mohon diedarkan, sudah ada absensi untuk absensi secara manual, ya, tanda tangan. Jangan lupa untuk absensi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 ya, bab 4 perihal manfaat IoT dan implementasinya pada bisnis, terutama di dunia industri dan UMKM. Oke, di UMKM. Jadi kita akan masuk ke IoT, manfaatnya dan implementasinya pada bisnis, ya. Oke, sebelum masuk ke slide selanjutnya, ada yang mau mengulas perihal pertemuan sebelumnya, itu pertemuan ketiga, perihal konsep bisnis? Saya, Pak. Oke, Mas Erik mau mengulas? Jadi saya ingin mengulas tentang konsep bisnis. Konsep bisnis yaitu gagasan atau ide yang merumuskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, menjalankan, dan menjual produknya ke konsumen. Oke, Mas Erik, terima kasih yang sudah menyampaikan. Jadi terkait dari konsep bisnis, teman-teman semuanya, benar, perihal dari Mas Erik sudah utarakan, tetapi perlu ditambahkan. Kalau konsep bisnis, teman-teman semuanya, jadi konsep bisnis itu tidak hanya perusahaan saja yang priority terkait dari produknya, tetapi dari keseluruhan perusahaan, manajemennya. Jadi yang membuat produknya ya, keseluruhan dari perusahaan itu membantu agar produk itu disajikan sedemikian rupa, di-packing sedemikian rupa, dan tujuannya ke siapa? Tentunya tujuannya ke konsumen ya. Jadi tujuannya konsumen, sehingga kita harus memahami secara menyeluruh, tidak hanya terpotong-potong sampai di perusahaan saja, tapi secara seluruh. Tapi dari Erik sudah bagus, sudah luar biasa. Kita beri applause semuanya. Oke, kita akan masuk di slide selanjutnya, yaitu apa sih tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ya konsep dan komponen utama Internet of Things. Itu yang harus teman-teman pahami. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan IoT serta mampu melihat bahwa dukungan proses itu sangat penting dalam pengembangan bisnis, terutama berkaitan dengan IoT. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi peluang dan tantangan implementasi teknologi, terutama IoT pada bisnis digital. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun rekomendasi pengembangan bisnis berbasis teknologi digital secara sistematis. Ya, jadi teman-teman semuanya sebisa mungkin bisa menjelaskan, memahami berkaitan dengan konsep IoT. Ya, IoT itu teman-teman bisa ketahui ketika contohnya teman-teman di sini ya, teman-teman itu di rumah lupa mengunci pintu, itu contohnya. Itu menggunakan door lock yang otomatis yang bisa dilakukan kunci atau buka kunci dari jarak jauh. Contoh menggunakan ponsel ataupun menggunakan media yang lain berupa menggunakan PC ataupun laptop. Lalu selanjutnya, siapa yang tahu definisi IoT? Siapa yang tahu bisa menjelaskan berkaitan dengan definisi IoT? Ya, jadi IoT adalah bagaimana kita memahami dari konsep Internet of Things itu. Jadi apa sih Internet of Things ini? Adalah bagaimana teknologi itu dimungkinkan perangkat fisik itu terhubung ke internet. Ya, perangkat fisik itu terhubung ke internet. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, mengirimkan apa? Data. Ya, secara apa? Otomatis, karena data ini sangat kita butuhkan. Katakanlah seperti halnya tadi, kita butuh apa? Foto seseorang ketika kemarin siapa yang masuk ke rumah dan lain sebagainya. Ya, ekspedisinya yang ngirim siapa ya kemarin ya? Oh, dari Shopee dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu. Oh, datanya berarti kita cari di mana CCTV secara online menggunakan backup data yang kemarin sudah tersimpan secara otomatis. Jadinya untuk apa? Mengolah apa? Data secara otomatis. Oke, ya. Lalu contohnya tadi sudah saya awali ya, ada CCTV, ada smart healthcare seperti halnya jam ya, jam pintar.
lalu smart sword ya, benar Erik, lalu ada smart agriculture. Tahu nggak smart agriculture itu seperti apa? Smart agriculture. Teknologi seperti itu. Teknologi Pertanian. pertanian ya, sudah banyak dilakukan, tetapi kita belum secara spesifik practically ya, kalau di Indonesia belum Ya. banyak sekali. Contohnya apa kalau pertanian? Jadi ketika teman-teman tahu itu ada drone untuk menyiram pupuk di sebuah sawah, itu sudah dikatakan sebagai IoT juga. Karena itu definisinya bukan manual lagi. Jadi pupuk yang disiram ke sawah ataupun ke tanaman itu tidak menggunakan manually atau tenaga manusia untuk memupuk sendiri-sendiri. Dia menggunakan drone yang dihubungkan dengan ponsel pintar, lalu akan melanjutkan memupuk areanya sesuai dengan berapa meterkah area itu, sesuai dengan keinginan user. Ya, lalu ada smart city. Smart city itu adalah untuk melihat, terutama hubungannya dengan CCTV, lalu juga hubungannya dengan traffic light yang bisa dibuka dan tutup ataupun dilakukan on off, matikan dan hidupkan secara otomatis ya. Nanti setelah jam 5 atau jam 4 pagi itu akan mati, atau setelah jam 12 itu akan mati sampai jam 1 pagi. Nanti jam 1 pagi akan hidup kembali. Itu contoh dari smart city yang sudah diterapkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Oke, itu adalah definisi IoT ya. Lanjut, kita akan masuk ke arsitektur atau rancangannya IoT itu seperti apa ya. Di sini kita lihat bahwa arsitektur IoT itu pertama kali ada di sensor. Ya, ada di sensor. Apa sih sensornya, apa saja ya? Kita lihat bahwa sensornya ada, contohnya ada suhu, ada RFID yang ada di barcode makanan, barang, lalu ada sensor berat yang digunakan pada alat untuk melihat berapa takarannya, lalu ada CCTV dan smart energy meter. Ini adalah contoh dari arsitekturnya. Ada sensornya dulu. Ya, gampangannya seperti apa kalau sensornya? Contohnya seperti apa? Seperti kita membeli barang yang ada di toko retailer. Contoh kita sebutkan saja Erik, Atasari ataupun Swat itu membeli barang di Alfamart. Apa yang dilakukan oleh kasir? Scan barcode ya. Ya, scan barcode yang ada di makanan. Nah, makanan itu nanti harganya akan tertera langsung kan di kasir. Ternyata harganya 3.000 untuk Indomie. Nah, berarti dia sudah menggunakan konsep arsitektur pertama, yaitu sensor. Ya, jadi ada arsitektur yang pertama itu harus dipenuhi dulu. Berarti ada suhu ataupun barcode. Kalau kita mencontohkan di retailer, berarti kita ada barcode yang kita contohkan. Oke, lalu masuk ke koneksi. Apa yang menghubungkan antara scan barcode nanti akan menjadi data, yaitu internet atau koneksi, ya, ataupun dari intranet ataupun dari WiFi itu harus terhubung. Kalau tidak terhubung berarti tidak bisa untuk melihat rangkaian antara sensor ke koneksi. Nanti yang akhirnya akan mendapatkan data. Lalu selanjutnya adalah database atau cloud, ya. Jadi output ini atau database cloud ini nanti akan mudah diakses. Karena kalau zaman dulu tidak menggunakan cloud tapi menggunakan hard disk, walaupun sekarang masih digunakan, ya. Jadi data yang ini, yang pamannya tadi harga itu akan tersimpan di cloud, ya, berupa itu nanti akan dikelola oleh server. Nah, itu sebisa mungkin harus aman, ya, harus secure, ya, supaya tidak nanti hilang datanya. Lalu setelah itu nanti akan ke processing, ya. Data itu nanti akan siap digunakan. Ya, digunakan untuk apa? Ternyata ada yang membeli satu Indomie di scan barcode di mana? Kasir, akan terlihat apa harganya. Nah, itu kan berarti use, bisa digunakan, ya. Setelah itu nanti akan masuk di dashboard monitor atau real time apa? Real time monitoring atau monitoring real time. Jadi akan termonitor secara real time. Ya. Jadi ini adalah arsitektur yang pertama harus teman-teman ketahui, ya. Jadi mulai dari apa? Sensor,
lalu ada internet atau koneksi yang menghubungkan antara barang yang di-scan itu ke dalam nanti akhirnya ke perangkat atau device yang akan menerima laporan. Lalu juga ada cloud, data analis, dan dashboard monitoring. Oke ya, jadi arsitektur pertama kali itu teman-teman harus pahami berkaitan dengan IoT. Lalu selanjutnya kita akan ke manfaat industri dan UMKM. Kenapa sih industri dan UMKM membutuhkan IoT ini? Karena UMKM dan industri itu sangat erat sekali hubungannya dengan konsumen, dengan user. Sehingga kalau saat ini tidak menggunakan Internet of Things atau beberapa device yang sangat terkini atau update, itu contoh satu, ya, pencatatan manual. Ya, pencatatan manual. Lalu kedua, banyak kesalahan stok. Ya, ketiga, sulit memantau usaha, dan keempat, pengambilan keputusan yang lambat. Ya, jadi kalau kita masih menggunakan konsep manual dalam pelaporan, itu akan mengurangi dari kecepatan pelaporan. Contoh kalau ada beberapa file yang masih kurang. Contoh 2000 tertulis 1500. Berarti kita harus bekerja 2 kali lagi untuk membuat data. Nah, kalau kita membuat dengan IoT itu kan secara real time, ya. Keputusan lebih cepat, kontrolnya lebih mudah, data lebih akurat, dan monitoring real time. Jadi datanya lebih akurat nih. Ketika ada beberapa kesalahan itu langsung dikoreksi secara langsung hari itu juga, dan disesuaikan hari itu juga, detik itu juga. Karena itu untuk kebutuhan laporan. Data itu nanti akan terlapor secara otomatis. Manfaatnya juga banyak. Ya, manfaatnya selain dari data lebih cepat, itu akan manfaat positifnya mengurangi biaya. Ya, biaya apa? Tentunya biaya operasional yang tinggi. Ya, kalau kita ibaratkan untuk menyewa atau memiliki beberapa karyawan untuk mencatat, itu kan mengeluarkan biaya tenaga kerja. Tetapi kalau kita menggunakan konsep IoT, ya, yang dihubungkan dengan data, yang nanti akan hasilnya akan kita dapat manfaatkan untuk kepentingan laporan, itu akan lebih cepat dan akan menghemat biaya, terutama biaya operasional tenaga kerja. Oke, selanjutnya dampak implementasi IoT. Ya, dampaknya ada efisien, operasional, ya. Lalu pengambilan keputusan lebih cepat tadi, kepuasan pelanggan meningkat, akurasi data meningkat, dan kepuasan pelanggan meningkat. Jadi satisfaction terkait dari barang yang mereka terima itu akan lebih memiliki rasa puas dari konsumen, gitu ya. Lalu selanjutnya, tantangan implementasi IoT di dunia industri ataupun di UMKM itu ada beberapa. Yang pertama adalah investasi awal yang tinggi, ya, karena IoT itu membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membuat agar perusahaan usaha, baik itu usaha kecil menengah ataupun sudah besar, itu harus memberikan spend uangnya untuk menyiapkan investasi yang berupa teknologi. Ya, teknologinya juga tidak hanya sekedar satu PC, tetapi ada beberapa PC yang digunakan untuk sarana laporan, melihat monitoring real time itu, gitu. Lalu yang dua adalah keterbatasan SDM digital. Nah, di hari-hari ataupun di industri 5.0 sekarang, yang sekarang mau tadinya di 4.0, itu banyak sekali kebutuhan SDM digital di dunia bisnis. Sehingga kita harus mempersiapkan diri agar bisa berkompetisi. Sehingga kita tantangan implementasi ini bisa diberikan dengan positif, terutama untuk menyiapkan diri agar SDM digital kita itu unggul, ya, untuk bisa berkompetisi dengan yang lain. Lalu keamanan data dan privasi. Ya, kalau kita menyinggung keamanan data dan privasi, orang di luar itu agak berbeda dengan di Indonesia. Contohnya apa? Terkait dari data. Ya, kalau di luar itu data, ketika ada beberapa pimpinan yang datang ke sini, ini agak menyinggung dari data, ya, itu datanya langsung dihapus. Ya, contoh kemarin ada beberapa kunjungan dari
presiden katakanlah luar negeri ke Indonesia, apa yang dilakukan setelah mereka pergi, katakanlah ada G20, apa yang mereka lakukan walaupun itu tidak terrecord oleh kamera, mereka akan membuang ponselnya walaupun ponsel itu mahal, langsung dibuang ke sampah ya, dan mereka akan membeli baru ya. Jadi mereka tidak akan memikirkan komunikasi yang telah dilakukan di katakanlah di sini. Jadi data itu sebisa mungkin aman ya, jangan sampai tersebar luaskan ya, foto-foto lalu meme-meme dan lain sebagainya itu sebisa mungkin tidak terekspos. Itu kalau yang di luar ya, udah ya. Lalu keterbatasan infrastruktur jaringan. Ya, jaringan di kita itu masih di area 5G. Di luar sudah 6G ya. Jadi kita akan terus bisa mungkin menyamai beberapa infrastruktur jaringan yang ada di China dan lain sebagainya. Lalu integrasi dengan sistem yang lama ya, integrasi dengan sistem lama. Sistem lama seperti apa? Ketika ada 4G itu kan integrasinya agak lama ketika akan ke 5G. Ya, bahkan HP-HP-nya masih ada yang 4G dan lain sebagainya untuk menyiapkan ke 5G. Ya, itu adalah keterbatasannya. Sehingga itu tantangan kita bagaimana kita menyiapkan resource, menyiapkan investasi, lalu juga agar sistem lama itu bisa diterapkan di sistem yang baru. Lalu skalabilitas dan maintenance, ini yang membutuhkan effort, karena maintenance terkait dari device, terkait dari alat itu tidak murah, ya, terutama berkaitan dengan teknologi. Coba cloud saja ketika itu 100 GB kita harus membutuhkan 47.500 untuk menyimpan data. Ya, contoh di beberapa merek cloud, contoh di Google dan lain sebagainya itu menggunakan biaya untuk menyimpan. Ya, jadi biaya maintenance itu tidak murah. Teman-teman semuanya, ini ada kuis ya, yang teman-teman bisa kerjakan. Teman-teman bisa masuk ke Wayground, persiapkan ponsel pintarnya. Sebelum masuk, ada pertanyaan yang ingin diutarakan? Oke, dari Sena. Bagaimana UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar dalam penerapan IoT? Oke, bagaimana UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar berkaitan dengan IoT? Oke, UMKM bisa bersaing dengan perusahaan besar berkaitan dengan IoT itu dari kemauan UMKM-nya sendiri. Karena banyak sekali UMKM di Indonesia itu yang kurang mau dan belum mau untuk ke arah yang lebih digital. Karena mereka masih membuat konsep, oh ini saya menggunakan konsep konvensional saja masih bisa untuk laba, masih bisa untuk profit. Ya, sehingga bagaimana menyadarkan UMKM ini adalah peran kita juga, peran teman-teman semuanya untuk bisa menyadarkan dari UMKM, oh ternyata dari IoT ini akan lebih meningkatkan dari segi efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Efisiensi jelas biaya akan lebih murah ya, ketika mungkin tidak perlu kita menggunakan WhatsApp manual, tetapi menggunakan WhatsApp secara otomatis yang akan di-blast ke semua user ataupun kontak yang kita miliki. Gitu ya, itu adalah beberapa peran-peran yang harus kita lakukan kepada UMKM agar bisa bersaing, karena seperti perusahaan besar pun sudah menggunakan beberapa konsep, contohnya ada JS Digital, lalu konsep yang sudah terintegrasi dengan WhatsApp langsung. Nah itu UMKM juga harus disadarkan dari peran kita sendiri dan peran-peran teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur atau technopreneurship yang ingin mengembangkan konsep digital yang lebih baik lagi dengan IoT. Ada lagi? Oke, Mas Gaza. Jikalau IoT membuat semua prosesnya menjadi otomatis, apakah teknologi ini akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja atau justru akan menciptakan pekerjaan baru? Oke,
Apakah dengan adanya IoT akan menciptakan kekurangan tenaga kerja, menurunkan dari tingkat kebutuhan tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja baru? Tentunya dalam konteks realita itu akan menurunkan dari konsep kebutuhan akan tenaga kerja, tetapi menciptakan lapangan baru dengan adanya beberapa sumber daya manusia yang dibutuhkan atau resource, human resource yang ditempatkan di beberapa elemen seperti halnya data analis, seperti halnya CS digital yang bisa bekerja dimanapun, ya. Work from anywhere itu bisa diterapkan dari beberapa konsep pembaharuan. Jadi bukan berarti adanya IoT untuk mengurangi tingkat tenaga kerja, tetapi memang akan lebih efisien dari perusahaan, tetapi akan menciptakan konsep baru yang bisa dibentuk di perusahaan ataupun di perusahaan kecil, ya, perusahaan besar atau perusahaan kecil, dengan menciptakan apa? Menciptakan konsep, ya, seperti halnya perusahaan itu ingin membuat atau memonitor, ya, memonitor katakanlah pabrik. Itu kan butuh data analis, butuh orang sendiri yang bisa memonitor, yang bisa mengendalikan. Ya, contoh sekarang di usaha telur ayam itu kan sudah minim dari tenaga kerja. Maksudnya tidak perlu tenaga kerja yang terlalu banyak, karena ayam itu bisa makan di jam berapa dengan makanan yang akan datang lewat makanannya atau datang sendiri sesuai dengan waktunya. Contoh jam 3 nanti ayam petelur itu akan makan. Nah itu makanan itu akan dikirimkan dari gudang makanan atau dari tempat makanan yang akan dikirim ke ayam-ayam itu. Nah itu secara otomatis sekarang sudah dilakukan. Bukan berarti mengurangi tenaga kerja, berarti akan menciptakan. Ya, menciptakan apa? Menciptakan kesempatan untuk ada di ruang yang lain atau job yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oke ya, karena waktunya ini cepat untuk mengerjakan, sebisa mungkin teman-teman untuk langsung menjawabnya. Oke, sudah dimulai ya teman-teman semuanya. Oke, habis luar biasa, 100%, ya, luar biasa, beri applause. Sekian dari saya, dari bab 4, dari mata kuliah pengantar bisnis digital, dengan materi topik pada hari ini adalah manfaat IoT dan implementasinya pada bisnis, terutama di industri dan UMKM. Terima kasih, senang ya hari ini ya. Ya, oke, senang semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut menjadi gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas, yang tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga memberikan pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan industri digital. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 6 Wilayah Jawa Tengah, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Saunggalih Aji, kolega, dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi pada proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.